pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Kementerian juga kemarin melibatkan kita, melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, Ruang Kelas Darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya. Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampong sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada Rusdi mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
Dan kami selalu berkoordinasi dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbadan ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi keciknya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada. Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampong Lamlumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara minta uang. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong. Menurutnya sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Bifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari
Dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan, Pandawara Group dari Bandung, masyarakat, serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Grup Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun, mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan. Peringati Hari Lingkungan Hidup Dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya, memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita ya mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan sungai ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah, Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih. Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climate atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat. Anak perusahaan dari PT Media Jaya bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para keci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026. Ini sudah patuh 60%. Ya, sampai 30 Juni deadline-nya nanti kita serahkan ke APH sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan. Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat keci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh keci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh keci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemerintah daerah Aceh Tengah gelar Fokus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar fokus grup diskusi penyusunan dokumen revisi rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta peracaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah. Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini erat kaitannya dengan RDTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RDTR ini menentukan investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas. Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut. Ketika nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu. Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya.
Lengkapnya dilaporkan Dia Novritaria. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Rajawali, Gampong Kutatimu, Kecamatan Sukakarya yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang. Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama. Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kutatimu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka. Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Sabang. Kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri. Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Dia Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.